Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Nurhaliza dari kelas TRPL 1A, nomor BP 2111081010. Di sini saya akan ada sebuah visi yang akan saya bongkar. Pertama, kita buka dulu baut yang ada pada casing PC. Terdapat dua baut yang dapat dibuka dengan tangan saja. Kemudian buka penutup dari casing PC. Kemudian kita lepas semua kabel-kabel yang menyangkut dengan perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Pertama kita buka dari hard disk, kemudian kabel front panel, terus kabel peripheral. Kita buka kabel dari penyalur arus heatsink atau kipas angin. Kita buka kabel power yang dari CPU, yang dari power supply. Kita buka dulu terlebih dahulu heatsink atau kipas anginnya yang menyangkut dengan motherboard. Cara bukanya yaitu dengan memutarnya, kemudian menarik kakinya. Kemudian kita buka power supply-nya dengan cara membuka baut bagian belakang pada power supply. Setelah itu kita keluarkan power supply dari perangkat PC. Kemudian kita buka baut yang menyangkut pada VGA card, kemudian baut yang menyangkut pada LAN card, kemudian kita buka baut yang ada pada sound card. Baut ini berfungsi untuk menahan agar perangkat tersebut tidak lari-lari. Kemudian kita buka VGA card dari motherboard, LAN card, dan sound card dengan cara ditarik saja. Kemudian kita buka hard disk. Sebelum kita tarik, kita buka dulu baut yang menyangkut pada hard disk. Kemudian kita buka baut yang terdapat pada CD-ROM. Cara membuka bautnya yaitu kita putar searah jarum jam dengan kondisi obeng lurus 360 derajat. Kemudian kita buka baut yang ada pada motherboard. Ada beberapa baut yang ada pada motherboard. Baut yang ada pada motherboard berfungsi untuk agar motherboard sendiri tidak lari-lari ketika CPU ditegakkan. Setelah semua baut terbuka, inilah bentuk dari motherboard. Ini cara membuka prosesor pada motherboard, yaitu dengan cara ditarik. Di sini kita lihat pada prosesor terdapat huruf U di samping kanan dan kiri. Untuk letakkannya disesuaikan dengan bentuk ganjalan yang ada pada tempat prosesor sendiri, yang ada tanda U-nya di sisi kanan dan di sisi kirinya.
Kemudian kita buka RAM-nya dengan cara membuka atau menekan bagian kiri dan kanan pada motherboard. Di sini saya punya hard disk, RAM, kemudian sound card, kemudian VGA card, kemudian LAN card, kemudian power supply. Ini ada heatsink atau kipas angin. Ini ada motherboard Asus. Ini ada CD-ROM yang berfungsi untuk meletakkan CD. Ini ada kabel SATA. Di sini kita menggunakan obeng untuk membuka-buka baut yang terdapat pada PC. Di sini terdapat beberapa baut-baut yang menyangkut pada perangkat PC. Mohon maaf. Perangkat CPU. Di sini pertama saya akan meletakkan RAM terlebih dahulu dengan cara cukup tekan saja pada tempatnya, pada soketnya. Kemudian saya meletakkan sound card, cukup ditekan saja pada soketnya. Kemudian saya susun LAN card dan VGA card berada di bagian paling depan atau paling belakang. Dan ini bentuk motherboard setelah saya pasang perangkat. Motherboard sendiri berfungsi untuk meletakkan perangkat-perangkat pada PC, pada CPU. Kemudian letakkan motherboard disesuaikan dengan baut soket pada bautnya. Pertama saya pasang dulu bautnya terlebih dahulu. Kemudian kita pasang lagi bautnya. Di sini saya ada 5 buah baut pada motherboard Asus ini. Kemudian saya akan memasang CD-ROM. Cara masang CD-ROM yaitu dari depan dioper ke belakang. CD-ROM berfungsi untuk peletakan CD yang ada pada CPU. Kemudian jangan lupa pada CD-ROM juga terdapat baut agar CD-ROM tersebut tidak lari-lari. Kemudian kita pasang hard disk. Hard disk berfungsi untuk penyimpanan data permanen. Pada hard disk juga terdapat baut yang berfungsi juga untuk agar hard disk tidak lari-lari ketika CPU ditegakkan. Kemudian saya akan memasang heatsink atau kipas angin pada motherboard. Kipas angin ini berfungsi untuk mendinginkan motherboard atau mendinginkan prosesor. Prosesor berguna untuk merupakan otak dari komputer. Kemudian saya pasang kabel untuk menghidupkan komputer. Kabel tersebut dipasang kepada motherboard. Kemudian terdapat kabel SATA. Kabel SATA tersebut dipasangkan dari hard disk ke motherboard. Di sini saya ada akan memasang power supply. Power supply sendiri berfungsi untuk menghindari kerusakan pada perangkat akibat teraturnya arus yang masuk dan mengubah AC menjadi DC. Kemudian dipasang baut pada power supply. Power supply juga biasa digunakan sebagai alat pengatur arus listrik yang masuk.
pada power supply terdapat 4 buah baut yang akan dipasang. Di sini saya ada kabel USB. Kabel USB berfungsi untuk transfer data dari motherboard ke PC. Kemudian ada kabel front panel, yaitu ada kabel power SW, HDD LED, kemudian power LED. HDD LED berfungsi untuk menyalakan lampu pada hard disk. Power SW menghubungkan kabel ke tombol power. Power LED untuk menyalakan lampu pada tombol power. Untuk pemasangan kabel front panel disesuaikan dengan soket-soket yang ada. Kemudian ada kabel power yang ada pada power supply, yaitu 20/24. Masukkan kepada soket yang ada. Kemudian kabel 4 kabel ATX 48 memberikan daya kepada proses dari motherboard ke prosesor atau untuk menghidupkan kipas. Kemudian ada kabel periferal yang disambungkan. Itu yang disambungkan adalah kabel dari kipas bawaan yang ada pada CPU. Kemudian ada kabel periferal yang disambungkan ke hard disk, berfungsi untuk penyaluran data. Kemudian kabel SATA juga dipasangkan kepada hard disk. Kemudian setelah semua terpasang, rapikan kabel-kabel yang tidak perlu agar tidak mengganggu arus kerja dari motherboardnya sendiri. Seterusnya kita pasang baut yang ada untuk memperkuat VGA card, terus baut untuk memasang LAN card dan baut untuk memasang sound card. Ini harusnya dipasang tadi pada saat motherboard. Setelah semua terpasang, tutup casing pada CPU. Setelah tertutup, kita pasang baut yang ada pada casing CPU. Cukup diputar saja dengan tangan. Baiklah, ini video pembongkaran dan pemasang PC saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.